ketika kita mengatakan atau memberikan bukti kemanusiaan Yesus dengan mengatakan Yesus lapar, wajar dong dia manusia. Kita mengatakan berdoa, wajar dong Yesus manusia. Yesus mati, wajar dong Yesus manusia. Segala sesuatu ketika kita menisbatkan tentang kemanusiawian Yesus, mereka mengatakan wajar karena dia 100% manusia. Tetapi ada sesuatu yang tidak wajar ketika kita membuktikan dengan literasi dan referensi dari kalangan mereka sendiri bahwa Yesus menikah, justru mereka katanya akan melaporkan. Nah, ini saya heran gitu kan. Mereka tidak protes ketika Yesus berdoa, mereka tidak protes ketika Yesus kemudian meninggal atau wafat. Tetapi ketika Yesus dibuktikan menikah, punya anak, bahkan bukunya ada ya, literasi referensinya, mereka marah-marah. Apakah yang menjadikan atau sebab apakah sehingga mereka ini kok marah-marah, Guru Ndajuma? Mohon berikan pencerahan kepada kami semua terkait hal ini, yang sampai detik ini saya bingung memikirkannya. Kenapa kok mereka ini marah-marah? Ya, baik. Terima kasih ya atas pertanyaannya yang juga adalah merupakan masukan sebenarnya. Jadi gini, sahabat Kristen itu kan manusia ya. Sebagai manusia tentu mereka memiliki insting. Nah, insting cakupannya itu adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini kemudian didukung oleh adanya rasa malu, minder, iri, cemburu, sakit hati, dan seterusnya. Nah, ketika mereka dikatakan kepada mereka tentang perihal yang sembahan mereka, mereka akan diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan yang mengakibatkan kemelut dalam jiwa dan pikiran mereka. Ketika dikatakan Yesus itu manusia, percaya enggak? Mereka akan mengatakan percaya. Kalian percaya bahwa Yesus itu manusia? Ya, kami percaya. Kamu percaya dia makan? Ya. Anda percaya bahwa saripati makanan yang dimakan oleh manusia ketika masuk ke dalam tubuhnya, sebagian diantaranya akan menjadi sperma? Percaya enggak? Mereka akan mengatakan percaya. Nah, kalian mengakui bahwa Yesus itu 100% manusia enggak? Iya, tapi dia juga 100% Tuhan. Tunggu dulu, manusianya dulu kita bahas. Karena kita berbicara mengenai saripati dan biologisnya dia. Kalau saripatinya Yesus, sebagian jadi kotoran, sebagian jadi sperma, pertanyaan yang muncul kemudian yang melahirkan kemelut, keputusasaan, kekecewaan, ya, adalah Yesus melampiaskan saripati yang berupa sperma itu dengan cara apa? Mimpi basah, onani, atau nikah. Kan kalian mengakui bahwa dia 100% manusia. Dan tentu sebagai laki-laki, ya, apalagi dia adalah sosok yang Anda tuhankan, pasti dia ada laki-laki normal. Laki-laki normal hukum alamnya pasti tertarik kepada lawan jenis. Kalau sesama jenis, tidak normal dia. Kalau tidak tertarik kepada lawan jenis, tidak normal dia. Maukah Anda menuhankan sosok manusia, ditambah lagi, diperparah lagi dengan tidak normalnya dia? Tentu tidak, bukan? Nah, pernyataan-pernyataan seperti inilah yang membuat sahabat-sahabat kita itu marah, murka. Tapi mau kayak mana lagi? Kita diperintahkan untuk menyampaikan, memberitakan, memperingatkan. Anda mau terima, alhamdulillah, tidak terima, astagfirullah. Tapi mau kayak mana lagi? Kita diperintahkan untuk menyampaikan, memberitakan, memperingatkan. Anda mau terima, alhamdulillah, tidak terima, astagfirullah. Tapi mau kayak mana lagi? Kita diperintahkan untuk menyampaikan, memberitakan, memperingatkan. Anda mau terima, alhamdulillah, tidak terima, astagfirullah. Karena Muslim mendatangi isu ini, maksa banget untuk bicara tentang Yesus menikah dan punya anak. Maka mari kita bicara tentang konsep pernikahan di dalam Islam. Islam itu tidak punya konsep pernikahan yang berintegritas. Satu kali lagi, Islam tidak punya konsep pernikahan yang berintegritas. Pernikahan di dalam Islam tidak lebih daripada sarana pemuas nafsu, sarana pelampiasan nafsu. Dan nanti saya akan buktikan. Bahkan konsep pernikahan di dalam Islam akan merusak peradaban ini kalau diterapkan sesuai dengan ajaran Quran. Jadi nanti saya akan perlihatkan. Jadi Muslims, terima kasih karena sudah bicara tentang isu ini. Jadi saya berkesempatan untuk bicara tentang konsep pernikahan di dalam Islam. Muslims mula-mula, sebagaimana yang tercatat di dalam hadis,
sangat senang bicara sesumbar tentang kemampuan seksualnya Muhammad. Saudara baca di dalam Sahih Al-Bukhari 268. Nabi biasa mengunjungi istrinya dalam satu putaran, bayangkan. Mengunjungi di sini maksudnya tidur dengan mereka. Selama siang dan malam, dan pada waktu itu istrinya ada 11. Nah, sebenarnya jumlah istri Muhammad jauh lebih banyak lagi. Tapi pada waktu itu jumlahnya 11. Jadi Muhammad bisa berhubungan seks dengan istrinya yang 11 orang itu dalam satu hari. Jadi Muslim sangat bangga dengan hal semacam ini. Kemudian Anas mengatakan, kami biasa berkata bahwa Nabi diberikan kemampuan 30 orang laki-laki. Kemampuan seks sebanyak 30 orang laki-laki. Nah, coba kasih tahu saya, Nabi mana di dalam sejarah yang kebanggaannya adalah kemampuan seksualnya, selain daripada Nabi Islam, Muhammad. Para pengikutnya sangat bangga bicara tentang kemampuan seksual Muhammad, yang katanya Muhammad itu punya kemampuan 30 orang laki-laki dan mampu berhubungan seks dengan 11 perempuan dalam satu hari. Bayangkan, ini Nabi atau apa? Ini Nabi atau apa Muslim? Itu ada di dalam Sahih Al-Bukhari, jadi jangan kamu bicara tentang daif, do'of, dan do'if. Itu ada di dalam Sahih Al-Bukhari. 30 orang laki-laki, kemudian mampu berhubungan seks dengan 11 perempuan, 11 istrinya dalam satu hari. Dan itulah kebanggaan kalian. Itu sebenarnya kalian tidak jauh-jauh dari selangkangan, karena nabimu begitu. Tidak heran kalau saudara baca The History of Al-Tabari, volume 9 halaman 139. Muhammad dikenal pada masa hidupnya dengan sebutan womanizer, mata keranjang. Di dalam cerita ini dikatakan ada seorang perempuan yang datang menawarkan diri untuk dinikahi oleh Muhammad. Muhammad setuju, lalu perempuan itu kembali ke keluarganya dan kasih tahu bahwa dia akan menikah dengan Muhammad. Lalu keluarganya bilang begini, kamu sudah melakukan hal yang buruk karena Nabi, the prophet, is a womanizer. Itu dicatat di dalam Al-Tabari loh, volume 9 halaman 139. Jadi nabimu punya reputasi sebagai mata keranjang, womanizer pada masa itu. Dan reputasi itu dikenal luas oleh orang-orang di sekitarnya. Itu sebenarnya mereka memperingatkan anak perempuan ini, ngapain kamu nyodorin diri kepada Muhammad? Muhammad itu mata keranjang. Itu di dalam History of Al-Tabari volume 9 halaman 139. Ya jelas orang-orang berkesimpulan begitu. Wong pengikutnya sendiri bangga Muhammad mampu berhubungan seks dengan 11 istrinya dalam satu hari, dan mereka biasanya sesumbar muji-muji Muhammad bahwa dia punya kemampuan seks yang menyamai 30 orang laki-laki. Dan sebenarnya bukan hanya orang-orang itu, orang-orang di sekitarnya yang memberikan julukan kepada Muhammad sebagai mata keranjang tanpa alasan. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memberikan hak istimewa kepada Muhammad supaya bisa memiliki perempuan siapa saja yang dia inginkan. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba-hamba saya mereka yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Nah, ini terjemahan yang mengaburkan maksudnya. Karena kalau saudara membaca Ibn Abbas, Tanwir al-Mikbas, dan Tafsir al-Jalalain, Tanwir al-Mikbas menggunakan istilah no limit, agar tidak ada batasan, no limit. Lalu Tafsir al-Jalalain menggunakan istilah no restriction, tanpa batasan, atau no constraint, tidak ada kekangan. Jadi Muhammad bisa menikahi siapa saja yang dia inginkan. Dan ini adalah hak istimewanya. Itulah sebabnya meskipun surat 4 ayat 3 mengatur supaya Muslim hanya boleh punya istri jumlahnya 4 maksimal, tapi Muhammad boleh punya istri yang unlimited. Nah, coba kasih tahu saya, di dalam sejarah pewahyuan, Nabi mana yang ngarang wahyu bilang bahwa Tuhan memberi saya hak istimewa
untuk menikahi siapa saja yang saya inginkan dan dalam jumlah yang tidak terbatas, yang unlimited. Tidak ada. Dan wahyu semacam ini adalah tipikal dari para pemimpin cult. Para pemimpin cult selalu ngarang wahyu tentang hal-hal yang menguntungkan dan menyenangkan diri mereka sendiri. Bayangkan Tuhan duduk di dalam kekekalan di atas arsnya, lalu bikin wahyu bahwa satu-satunya manusia di muka bumi ini yang boleh punya istri secara unlimited, no constraint, no limit, adalah Muhammad. Adalah Muhammad. Kemudian, kalau saudara baca teks ini apa hubungannya dengan saudara? Apa hubungannya dengan Islam? Apa hubungannya dengan spiritualitas saudara? No, tidak ada hubungannya dengan spiritualitas saudara sebagai Muslim. Tidak ada hubungannya apa-apa dengan Islam. Ini hanya berhubungan dengan kesenangannya Muhammad. Jadi ngapain ada firman Tuhan yang khusus bicara tentang kesenangannya Muhammad? Dan ini yang paling mengerikan. Ini yang paling mengerikan. Surat 65 ayat 4. Perempuan ini bicara tentang talak, bicara tentang perceraian. Perempuan-perempuan yang tidak haid atau menopause, di antara istri-istrimu jika kamu ragu tentang masa idahnya, masa menunggunya, maka idahnya adalah 3 bulan. 3 bulan baru boleh dinikahi atau ditiduri. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil waktu idah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya dan barang siapa bertakwa dan seterusnya. Nah, saya tidak ingin bikin tafsiran sendiri. Jadi mari kita lihat tafsiran dari surat 65 ayat 4. Ini dari Tanwir Al-Mikmas Ibn Abbas. Jadi perempuan-perempuan yang tidak haid itu siapa? Perempuan-perempuan yang tidak haid di situ adalah mereka those who do not have menstruation because they are too young. Mereka yang belum menstruasi karena masih muda. Artinya ini, anak ini masih anak-anak, masih perempuan yang belum menstruasi, belum puber, belum. Dan Muhammad sudah bicara tentang pernikahan untuk mereka. Ini tafsir Al-Wahidi, Asbab Al-Nuzul. Ubay ibn Ka'b berkata, oh Rasul Allah, beberapa perempuan dari Madinah berkata, ada perempuan-perempuan lain yang belum disebutkan. Kemudian dia bertanya, siapa mereka? Kemudian dia menjawab, mereka yang masih terlalu muda, those who are too young, sehingga mereka belum menstruasi. Mereka belum menstruasi. Al-Jalalain, and also, dan juga bagi mereka yang belum menstruasi because of their young age, karena usia muda mereka. Jadi Quran tidak menetapkan batas minimum pernikahan bagi perempuan. Dan kamu bicara tentang pernikahan, pernikahan apa yang kamu bicarakan Muslims? Quran tidak menetapkan batas minimum bagi perempuan. Dan ini bukan kesimpulan saya. Di dalam Islam ada 5 aliran jurisprudensi Islam. 4 diantaranya dari Sunni, Hanafi, Hanbali, Malik, kemudian Syafi'i. Dan 1 diantaranya adalah Syiah, Ja'far. Dan kelima aliran jurisprudensi ini sepakat bahwa tidak ada batas minimum usia pernikahan bagi perempuan di dalam Islam. Tidak ada. Bayangkan kamu punya anak perempuan baru lahir dan dia sudah boleh dinikahi. Sudah boleh dinikahi. Dan tidak heran Muhammad bahkan menikahi Aisyah yang usia 6 tahun. Dan menidurinya pada usia 9 tahun. Itu ada di dalam hadis-hadis sahih dan itu sangat banyak. Quran tidak menetapkan batas minimum usia pernikahan bagi perempuan. Nah, kasih tahu saya, wahai para manusia yang berakal sehat. Kasih tahu saya, ini kerusakan bagi peradaban atau bukan?
Ini kerusakan bagi kemanusiaan atau bukan? Kalau satu ajaran keagamaan yang tidak menetapkan usia minimum bagi pernikahan bagi seorang perempuan, itu merusak manusia atau bukan? Kasih tahu saya. Saya tidak menciptakan kesimpulan saya sendiri. Saudara baca di dalam Tanwir Al-Mikbas, saudara baca di dalam Tafsir Al-Jalalain, Al-Wahidi, Asbab Al-Nusul, mereka menjelaskan surat 65 ayat 4, khusus untuk klausa, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan ternyata perempuan-perempuan yang tidak haid di situ adalah mereka yang masih terlalu muda dan yang belum mendapat menstruasi. Ini adalah kengerian bagi kemanusiaan. Dan saya menggugah akal sehat saudara untuk melihat ini sebagai kengerian. Melihat ini sebagai kengerian bagi peradaban. Karena kalau sebuah ajaran tidak menetapkan batas minimum usia pernikahan bagi perempuan, maka saudara memperlakukannya sebagai binatang, bukan sebagai manusia. Jadi jangan bicara tentang pernikahan. In case kalau saudara belum percaya, saudara baca di dalam Islam Q&A, itu ada di screen, ada pertanyaan tentang apakah ada usia yang ditetapkan bagi pernikahan di dalam Islam. Saudara baca diskusi itu. Dia quote ulama demi ulama, dan menyatakan bahwa di dalam Islam tidak ada batas minimum untuk usia pernikahan bagi seorang perempuan. Itu ada di dalam Islam Q&A. Ini bukan saya yang tulis. Saudara bisa akses itu dan membuktikan apa yang saya katakan. Saya tidak ngarang apapun sekarang di sini. Dan sekarang mari kita lihat, ini penjelasan dari Demask Arab. Saya sudah translate di channel saya, tapi saya cuplik bagian-bagian yang relevan dengan poin yang saya bahas di sini. Termasuk dia juga tampilkan rekaman video dari para ulama muslim yang bicara tentang tidak ada batas usia minimum pernikahan di dalam Islam. Saudara baca, tonton video ini dan lihat baik-baik presentasi. Let's now take an honest assessment of what Islamic laws, often known as Sharia law, Dia or bicara Islamic tentang jurisprudence, pernikahan menurut actually Sharia say law. in regards to child marriage. I need to explain 2 points so the rest of this video makes sense. The first point is that Islamic law in this day and age is determined primarily by 5 major schools of thought, which are responsible for the jurisprudence of the vast majority of today's Muslims. 4 of these are Sunni. They are Hanafi, Hanbali, Shafi'i, Maliki, and the Shia one is Ja'fari. Keep this in mind because we'll be assessing the position of these schools of thought. Nearly all Muslims today belong to one of these schools of thought. The second thing I need to mention before explaining in detail the position of Sharia on child marriage is a well-known Islamic concept with regards to jurisprudence. Everything is halal unless explicitly forbidden. In Arabic, this is referred to as the well-known law of jurisprudence, al-aslu fil ashya al-ibaha. This means everything is allowed in Islam unless there is a Quranic verse or authentic hadith clearly banning it. This is mentioned in the Commentary for Mainstream Islam's second holiest text, volume 17 of Fath al-Bukhari, page 28 states, matters are lawful by default only when the Sharia explicitly states that it is not lawful. If any Muslim apologist wants to claim that marrying a girl who has yet to reach puberty is forbidden, you need to provide evidence. And frankly, you'd be contradicting the Quran's message in chapter 65 verse 4, which I quoted earlier, along with the position of the major Islamic scholars on it. But the important thing to know here is that you need to provide evidence when saying anything is forbidden. This is a fundamental rule of Sharia law. Let's now take a look at whether there is a minimum age for marriage in Sharia. Let's pick up Fath al-Bari, an exegesis of Sahih Bukhari, volume 11, page 25. It says, Muslim schools of jurisprudence unanimously allow the marriage of young girls, even if they were still babies in the cradle, but intercourse cannot occur until the girl can withstand penetration. Saudara perhatikan, ulama Muslims di dalam Syariah law mengizinkan anak perempuan yang masih bayi untuk dinikahi, even dia masih bayi pun dia bisa dinikahi, kecuali dalam hal hubungan seks. Jadi dia sudah boleh dinikahi masih bayi, tapi tidak boleh berhubungan seks sampai dia bisa menahan penetrasi. Nah, sejumlah ulama
mengatakan bahwa usia untuk dilakukan penetrasi adalah 9 tahun karena Muhammad meniduri Aisyah pada usia 9 tahun. Tapi sampai dia bisa melakukan penetrasi, kegiatan-kegiatan seksual lainnya itu boleh dilakukan kecuali penetrasi. Penetrasi boleh dilakukan kalau dia berusia 9 tahun. Tapi sekali lagi tidak ada batas minimum usia pernikahan. Jadi bahkan bayi pun sudah bisa dinikahi. Anak perempuan. Intercourse cannot occur until the girl can withstand penetration. That was just a quote I read. This clearly tells us that a Muslim man can marry a baby girl within Sharia law, but cannot have vaginal intercourse with her unless she can withstand it. This rule is universal for the 4 Sunni schools of thought. The Shia Ja'fari school of thought also has no minimum age for marriage, but sets the age at which sexual intercourse can occur at a minimum of 9 lunar years. It must be noted here that barring intercourse, all types of sexual pleasure can take place with any girl, even babies. Iran's Ayatollah Khomeini spells this out very clearly in his book Tahrir al-Wasila, volume 2, page 216. That a man can carry out all the sexual pleasures he desires on his bride, even if she was a baby. He is entitled to thigh her, that is, placing the penis between the thighs of the baby, heavily kiss the child, grope her body with sexual lust, and so on. They cannot, however, have sex with her until she is 9, according to Shia Islam. But with Sunni Islam there is no minimum age for sex, so long as the child can withstand intercourse. Next we move on to when the time comes for a girl to withstand intercourse is determined. Let's turn to the commentary for Sahih Muslim called Sharh Muslim volume 3, page 577. We see here that all the Sunni schools of thought agree that if the girl's father and the husband both agree that the girl is ready for intercourse, the man can have intercourse with her regardless of age. Just think about that for a second. We're now talking about consent as well, and the girl has no consent here whatsoever. The matter is firmly between the father and her husband. The girl has no option. In fact, she could even be too young to speak, as there is no minimum age limit for marriage. The only time a girl can give her opinion is if she is married after she has already hit puberty. If there is disagreement between the girl's father and the husband over whether a girl is able to withstand intercourse, according to the Hanbali sect, the girl waits until she is 9 years old before being forced to join her husband regardless of what she or her father think. This is purely rape. As I explained already, there is no minimum age for intercourse with a small girl in Sunni Islam. Scholars, however, have said in Radd al-Muhtar, volume 5, page 283, the following. Intercourse is not limited to any age. For example, a fat young girl can withstand penetration at a very young age. So to sum up, the 5 major schools of Sharia in Islam are unanimous over the fact that there is no minimum age for marriage whatsoever, and a girl can be married off the day she is born. The Sunni schools of thought say there is no minimum age for sex, but there has to be a consensual agreement between the husband and father of the young girl to determine when she is ready for sex. While the Shias say 9 lunar years is the minimum age a girl has to reach before her husband can have sex with her. 9 lunar years equates to just under 8 regular years and 9 months. All types of sexual pleasure, including thighing, hand jobs, French kissing, are allowed with girls as young as babies. All the references backing up the content of the video are in the description box as usual, but in case deluded Muslims want to tell me that I'm making this up, here are a few Muslim clerics clarifying the issue too. دكتور أحمد يعني إذا كبرت حتعتبره أبوها لأنه هو اللي رباها حيكون في مكانة أبوها لا ما هو رباها لا زوجها أصبح زوجها إذا مات ترثه على أوراق زوجها لكن هي أنا أتحدث نفسيا يعني رضيعة يعني إذا مين ما تبناها سواء زوجها أو انظر التشريع الإسلامي نعم أنا يستطيع أن يتزوج من رضيعة هذا ما قلته دكتور أحمد نعم صح يعني أنا بتكلم عن هذا وبقول يعني نحن مركزين على النقطة دي لا لنقطة جزئية بسيطة جدا نعم. يعني Perhatikan ulama ini bilang ketika wartawan itu bilang di dalam Islam bayi perempuan kecil bisa dinikahi, dia bilang itu hal kecil. Bayangkan kenapa fokus kepada hal kecil begini. ولكن أثار جدل كبير. وراجل قال لك البنت عندها 9 سنين تعاشر أحسن من عندها 20. واحنا مين مختلفين في سن الزواج ورفع سن الزواج نرفعه ولا ما نرفعوش؟ الوضع ده ايه؟
9 سنين تنفع؟ هو الراجل ده بيتكلم كلام. هو اولا ليس هناك في الشرع تحديد لسن الزواج، على طول كده ليس هناك في الشرع تحديد لسن الزواج. يعني ولكن اللي فهمته كده، اللي فهمته كده انك موافق. نعم. انت بتأيد الفتوى دي؟ مش بأيد الفتوى دي. امال ايه؟ ده مش بأيد الفتوى دي. يعني 9 سنين بقول لك تنفع؟ أن تحتمل الزوج، يعني تحتمل المعاشرة، تحتمل الزوج، تحتمل البنت الزواج. تحتمل الزواج من عندها كام سنة؟ نعم. انا ما اعرفش بقى. ما هو في عندها، في عندها، هقول لسيادتك، في الجدات بنت عندها 15 سنه ومقروضه قد كده هو وما تنفعش الحاجه وما تعرفش حاجه. في واحده عندها 10 سنين وتلاقيها بسم الله ما شاء الله قد الحيطه مثلا. هي العمليه بتتوقف على ايه؟ يعني مش مرتبطة بسن. لا مش مرتبطة. الشرع لم يعني يحدد سن. البنت عندها 9 سنين وقد الحيطة تنفع تتجوز؟ ما ينفعش ليه؟ طب اكيد اتصلوا بينا على 91 235. اصل انا مش في مود مناقشتك النهارده فضيله الشيخ. كلام صعب قوي. 9 سنين وتتجوز ده 9 سنين وتتجوز. اذا قلت اذا كانت قد الحيط تطيق الفحل، يعني اللي هي بيقول ايوه. ما هي في الشرع. بشكر دكتور ياسر انه اكثر صراحه من بعض الاعضاء اللي حاولوا يلتفوا حول تفسير موضوع زواج الاطفال الصغيرات السن، وان هو كان اكثر صراحه لدرجه ان هو قال كمان ما اشترطش سن البلوغ. ده حتى يعني فسر الايه الكريمه لمن لم تصحب بعد، يعني ممكن في اي سن ان شاء الله 3 سنين طالما بامكانها انها يعني تطيق. طب ايه تفسيرها عندك يا دكتور؟ الزوجية. معلش انا عايز تفسير الايه عندك يا دكتور. ثاني اكمل يا دكتور ياسر. جيبوا لي تفسير عند اي عالم من اهل العلم في الايه. انا بقول ايه من كلام الله. حضرتك قلت والتي لم تحض. ما انا بتكلم على ايه، مش بتكلم على انا. ده انا بقول قال الله. ما انا عارفه حضرتك، ما انا بقول حضرتك ما تقولوش تفسير، اصل انا ما فسرتش. طيب ده ربنا اللي بيقول. ولا انا بعدين معتقدين صحتها ولا مش معتقدين صحتها؟ معتقدين القران ولا مش معتقدين القران؟ ده معناه في اي سن يا دكتور ياسر، مش شرط كمان سن البلوغ. يعني انا بقول لحضرتك انت مقتنعه بالقران ولا لا؟ Ya, jadi Anda sudah lihat sendiri bahwa surat 65, saya matikan dulu stop sharing. Anda melihat sendiri bahwa surat 65 ayat 4 adalah dasar Quranik yang menyatakan tidak ada usia minimum pernikahan bagi perempuan di dalam Islam. Bahkan bayi perempuan pun sudah bisa dinikahi. Meskipun untuk melakukan hubungan seksual, penetrasi, ada yang mengatakan baru bisa dilakukan pada usia 9 tahun, ada yang tidak menetapkan batas itu sejauh anak itu sudah bisa menahan penetrasi, itu sudah boleh dilakukan. Nah, saudara kasih tahu saya itu pernikahan atau apa itu ya? Saya tidak punya kata-kata yang tepat untuk ajaran semacam itu. Saudara silakan memutuskan bagi diri saudara sendiri. Yang saya presentasikan, saya tidak mengarang apapun, saya tidak menambahkan apapun. Yang saya tampilkan adalah sumber-sumber Islamik sendiri, Ibn Abbas, Al-Jalalain, Al-Wahidi, termasuk juga sejumlah ulama Muslim yang saudara lihat opini mereka ditampilkan di dalam video tadi. Tidak ada batas minimum usia pernikahan bagi perempuan di dalam Islam. Wow. Tapi mau kayak mana lagi? Kita diperintahkan untuk menyampaikan, memberitakan, memperingatkan. Anda mau terima, alhamdulillah. Tidak terima, astagfirullah.